Untuk Oke. Kenapa begini? Anu ke rambutku. Astagfirullah. itu tidak bisa dipak. Mana ini kak? Masalah tuh mani lah kalau cuma melancar jadi. Mana ini kak mau? Iya mereka gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar, NIM 193-104-0047, Prodi PJKRA Angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya, yaitu kepemudaan dan kepramukaan. Baik, poin pertama, pengertian, fungsi, dan penggolongan administrasi gerakan pramuka. A. Pengertian administrasi. Administrasi dalam arti sempit adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan proses tulis-menulis atau ketatausahaan menurut KBBI. Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Poin B, fungsi administrasi. Administrasi berfungsi yang pertama, untuk melaksanakan pengawasan terhadap semua pekerjaan harus dilakukan menurut ketentuan. Dan yang kedua, sebagai pedoman pokok yang harus dilaksanakan untuk ditetapkan di lingkungan organisasi gerakan pramuka. Poin C, penggolongan administrasi. Untuk mencapai tujuan, maka hal-hal yang berkaitan dengan tulis-menulis maka digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, catatan. Kedua, laporan. Ketiga, perencanaan, rencana dan program. Keempat, keputusan. Kelima, surat menyurat. Nah, surat menyurat dalam gerakan pramuka, surat adalah suatu alat penyampaian berita secara tertulis yang berisi pemberitahuan, pernyataan, permintaan, dan lain-lain. Kepada pihak lain, surat menyurat adalah kegiatan pengendalian arus berita baik tertulis maupun lisan yang timbul dari adanya pencatatan, laporan, perencanaan, atau program dan keputusan yang memungkinkan adanya permintaan penjelasan, penambahan kekurangan-kekurangan, atau perubahan-perubahan. Cara penomoran surat dalam kurung surat keluar disusun sebagai berikut. A. Nomor urut surat keluar. B. Kode kuartir. C. Kode bidang atau gugus depan. Contoh 003 atau 02 157 02 158 kurang C 003 sama dengan nomor urut surat keluar. 02.157 02158 sama dengan nomor gudap. C. Kegiatan. Nah, surat menyurat dalam dua macam, yaitu A. Surat masuk, ialah semua tulisan-tulisan atau berita-berita yang diterima dari instansi atau pihak lain yang penerimaannya dipusatkan di sekretariat atau bagian lain yang diberi wewenang untuk tugas itu. B. Surat keluar, ialah semua tulisan-tulisan yang dikirimkan kepada instansi atau pihak lain yang setiap konsep untuk diajukan kepada pimpinan disalurkan melalui kepada sekretariat atau sekretaris atau pejabat yang diberi wewenang meneliti. Macam-macam buku administrasi pramuka. A. Buku administrasi. Gudap hendaknya menyelenggarakan buku-buku administrasi sesuai dengan ketentuan petunjuk pelaksanaan administrasi Satuan Pramuka nomor 041 tahun 1995. Pada garis besarnya, administrasi yang ada di Gudap antara lain meliputi 1. Permintaan pendaftaran anggota untuk peserta didik, pramuka siaga dan penggalang. 2. Surat pernyataan kesiapan menjadi anggota gerakan pramuka bagi pramuka, penegak, dan pendega. 3. Formulir pendaftaran anggota gerakan pramuka. 4. Daftar induk anggota gerakan pramuka gugus depan. 5. Daftar inventaris gugus depan. 6. Buku tamu gugus depan. 7. Laporan semester data dan kegiatan gugus depan. 8. Catatan peristiwa-peristiwa penting. 9. Program kerja tahunan gugus depan. 10. Catatan pribadi anggota gerakan pramuka. 11. Program kerja 4 bulan perindukan siaga. 12. Program kerja 4 bulan
pasukan penggalang. 13. Program kerja ambalan penegak. 14. Program kerja rencana pandega. 15. Program latihan mingguan. B. Perindukan siaga. 1. Buku presensi dan buku iuran. Kedua macam buku ini dapat dijadikan satu buku, tetapi boleh juga dijadikan dua macam buku. 2. Buku tabungan. Ketiga, buku acara latihan. Keempat, buku catatan rapat dalam kurun notulen. 5. Buku inventaris. 6. Buku log yang berisi tentang catatan peristiwa-peristiwa yang mengesankan yang pernah dialami oleh satuan. 7. Buku cash, catatan tentang pemasukan uang dan pengeluarannya. 8. Buku catatan pribadi, berisi tentang bahan-bahan hasil observasi watak peserta didik, hal-hal yang istimewa, kebaikan dan kekurangan yang ada pada setiap peserta didik. Poin C. Pasukan penggalang. Yang pertama, buku presensi dan buku iuran. Kedua macam buku ini dapat dijadikan satu buku, tetapi boleh juga dijadikan dua macam buku. 2. Buku tabungan. Ketiga, buku acara latihan. 4. Buku catatan rapat dalam kurun notulen. 5. Buku inventaris. 6. Buku log yang berisi tentang catatan peristiwa-peristiwa yang mengesankan yang pernah dialami oleh satuan. 7. Buku cash, catatan tentang pemasukan uang dan pengeluarannya. 8. Buku catatan pribadi, berisi tentang bahan-bahan hasil observasi watak peserta didik, hal-hal yang istimewa, kebaikan dan kekurangan yang ada pada setiap peserta didik. 9. Buku upacara pelantikan. 10. Buku renungan. 11. Buku adat istiadat pasukan. Poin D. Ambalan penegak. 1. Buku presensi dan buku iuran. Kedua macam buku ini dapat dijadikan satu buku, tetapi boleh juga dijadikan dua macam buku. 2. Buku tabungan. 3. Buku acara latihan. 4. Buku catatan rapat dalam kurun notulen. 5. Buku inventaris. 6. Buku log yang berisi tentang catatan peristiwa-peristiwa yang mengesankan yang pernah dialami oleh satuan. Buku cash, catatan tentang pemasukan uang dan pengeluarannya. 8. Buku catatan pribadi, berisi tentang bahan-bahan hasil observasi watak peserta didik, hal-hal yang istimewa, kebaikan dan kekurangan yang ada pada setiap peserta didik. 9. Buku upacara pelantikan. 10. Buku renungan jiwa. 11. Buku adat istiadat ambalan. Adapun tentang buku catatan pribadi ini merupakan buku yang harus dirahasiakan oleh pembina kalau karena sesuatu hal pembina itu pindah atau tidak lagi membina pada satuan itu, buku catatan itu diserahkan kepada pembina yang menggantikannya, yang juga harus merahasiakan buku ini. Sekian, itulah PowerPoint yang sempat saya paparkan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Salah. Sip plus salah.